Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam membongkar rahasia Garuda Digital yang menjadi bagian dari rujukan publikasi nasional. Nah, kalau yang sering kita dengar bahwa pesulap merah itu membongkar tradisi dan taktik para dukun, kalau ini adalah ceritanya untuk membongkar segala rahasia dalam publikasi para dosen yang tentunya tersinkronisasi baik itu jurnal yang terindeks Sinta maupun belum terindeks Sinta, karena patokannya adalah kita semua artikel itu harus terindeks di Garuda sebagai rujukan untuk bisa mengajukan beberapa kegiatan lain, karena kita tahu bahwa telah muncul dari kebijakan pemerintah yang menjadikan PAK itu dihitung dari Sinta. Dan kalau kita mau memiliki indeks Sinta yang baik, maka tentunya kita harus memiliki artikel yang terindeks Sinta, baik itu buku, baik itu artikel jurnal, baik itu haki, baik itu paten, sehingga nilai-nilai itu akan berkontribusi terhadap nilai skor Sinta kita gitu. Dan kali ini kita akan bongkar bagaimana sih artikel yang tadinya tidak terakreditasi ya dan atau tidak terindeks di Garuda itu akan berimplikasi terhadap nilai Sinta Anda. Nah, yang lalu kita telah membuktikan beberapa bagian dari cara mensinkronisasi, cara memerger artikel jurnal kita yang terindeks di Sinta tapi tidak terbaca atau tidak terindeks di Garuda. Karena patokan utamanya adalah Garuda ini. Oleh sebab itu kita harus juga memiliki pengetahuan teknologi agar semua artikel kita itu memiliki kontribusi terhadap nilai skor Sinta kita. Nah, untuk pertama kali kita coba buka dulu ya. Kita coba buka dulu salah satu artikel saya ya. Nah, kita buka dulu Google Sinta gitu ya. Nah, Sinta ini merupakan rujukan yang memang menjadi patokan dalam beberapa aktivitas yang akan kita lakukan nanti gitu. Nah, perlu dilihat bahwa nilai Sinta saya itu 344 dengan nilai skor 3 tahun terakhir 148. Nah, di sini sudah ada indeksnya juga ya. Ada citasi Google-nya ada 102 harusnya, ini belum terupdate lagi. Makanya kita perlu untuk mengupdate atau mengupgrade semua akun kita ini agar selalu menjadi rujukan atau menjadi basis data kita gitu ya. Indeks saya 5, kemudian H indeks 10-nya 2. Nah, kenapa H indeks 10-nya 2? Karena saya memiliki 2 artikel yang citasinya melebihi 10 gitu atau minimal 10. Kenapa H indeksnya G indeksnya itu 7 atau misalkan H indeksnya 5, karena memang ada 5 artikel saya ya, tulisan pertama, tulisan kedua, tulisan ketiga itu citasinya 5 gitu. Jadi kalau mau bisa ke depan itu harus citasinya 6 gitu. Contohnya kita kasih lihat seperti ini ya. Kita buka Google Scholar. Google Scholar. Ini sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan indeksasi kita gitu. Nah, kita lihat di sini citasinya ada 102 gitu ya. Nah, tadi kan kita lihat indeks saya itu 5. Nah, ini 2 ini diperoleh dari ada 2 artikel yang memiliki citasi lebih dari 10 atau minimal 10 sehingga indeks ini 2
gitu. Nah, dari mana angka 5? Angka 5 diperoleh dari artikel saya itu, dari sitasi pertama kan 1, harusnya 1. Sitasi kedua, artikel kedua harusnya 2. Sitasi artikel ketiga harusnya 3. Artikel keempat harusnya 4. Artikel kelima harusnya 5 gitu. Dan harusnya artikel ke-6 ini harusnya 6, atau ini juga 6, atau ini 6, sehingga di sini itu bisa berubah menjadi 6. Seperti itu ya jawabannya kenapa 5 dan 2. Nah, kali ini kita mau buktikan artikel kita yang tentunya rahasia yang menjadi bagian dari suatu indeksasi gitu. Nah, sebelumnya kita mau strategi di awal dulu ya, kita buka Google, kemudian kita cari Garuda rujukan digital gitu. Nah, ini kita buka dulu Garudanya. Nah, kita buka seperti ini ya. Nah, ini rujukan digital Garuda. Kita buka. Nah, yang lalu kita telah mempraktikkan bagaimana cara memerger artikel. Tentunya ini penting juga. Saya kasih tahu rahasianya bahwa kalau kita mau merger artikel, kita tinggal pilih di sini. Jadi advance, kemudian kita pilih authors gitu ya. Nah, perlu ditahu ini yang penting. Jadi coba cek nama Anda, coba cek institusi Anda ketika mengklaim atau menuliskan suatu artikel, karena salah ketik saja gitu ya, salah ketik misalnya di sini kita ketik Laude Muhammad Fathun, kemudian kita ketik di sini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan kita klik search, kita klik search. Nah, yang muncul seperti ini. Seperti ini. Jadi tinggal kita merger saja nih. Merger, kemudian kita merger menjadi satu artikel gitu ya. Nah, kita merger satu artikel. Nah, kita ambil di sini, kemudian kita merger ya. Kita merger. Nah, ini sudah terupdate ya, sudah terupdate. Jadi kuncinya adalah jangan sampai ketika Anda menuliskan atau membuat tulisan, kemudian Anda menuliskan nama-nama yang berbeda gitu ya, sehingga implikasinya terhadap pelacakan atau jumlah sitasi atau artikel yang ada ditemukan di temukan di rujukan digital ini. Coba kita beri contoh yang lain gitu ya. Nah, contohnya kita kembali ke advance. Nah, ini kita beri contoh lain gitu. Nah, tetap kita beri nama Laude Muhammad Fathun, tapi institusinya kita rubah, misalkan UPN Veteran Jakarta gitu ya. Nah, lihat berbeda yang muncul gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa jangan sampai Anda mengklaim atau menuliskan institusi itu berbeda-beda sehingga rujukan digital pun itu akan bermasalah. Contohnya ini, lihat Laude Muhammad Fathun, Laude Muhammad Fathun, Laude Muhammad, Muhammad Fathun Laude. Nah, usahakan nanti itu jangan menulis nama yang berbeda-beda sehingga Google dan khususnya rujukan digital ini Garuda itu akan mudah mendeteksi artikel Anda yang terindeks di berbagai jurnal tertentu. Nah, coba kita lihat lagi ya, kita lihat lagi bagaimana pentingnya untuk
memilih atau melihat bagaimana institusi itu harus tidak berubah-ubah. Contoh, kita cek UPNPJ. Nah, ditemukan 5 artikel. Nah, makanya dari sini kita harus tahu, jangan sampai artikel kita itu namanya berubah-ubah dan akan berimplikasi terhadap bagaimana bagaimana indeks kita atau nilai kita itu akan berubah juga gitu. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa jangan sampai hal itu terjadi dan tentunya itu akan merugikan kalian semua juga gitu. Nah, tentunya kita harus tahu juga. Nah, bagaimana nih kalau kita sudah nulis di artikel gitu ya. Kita sudah nulis di artikel jurnal gitu ya. Tapi kita tidak menemukan atau tidak mendapatkan artikel kita. Nah, cara mengecek misalnya nih kita habis nulis tapi kita tidak mendapatkan nilai poin dari artikel tersebut. Maka yang kita harus lakukan seperti ini. Nah, kita cari artikel tersebut di Google Scholars, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini artikel saya misalkan. Kita copy, gitu ya. Kita copy, kemudian kita lihat di sini search, gitu ya. Kita search di sini, kita copy di sini, kemudian kita search. Nah, artinya apa? Walaupun artikel ini terindeks Sinta, gitu ya, Sinta 4, tetapi ternyata tidak ditemukan di rujukan digital Garuda, gitu. Nah, untuk itu apa yang kita harus lakukan kalau sudah seperti ini? Artinya kerugian yang kita miliki, kita kehilangan beberapa poin, gitu. Tergantung skema kita penulis keberapa, gitu. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menghubungi pihak editor in chief dari jurnal yang bersangkutan untuk memverifikasi, untuk mengupdate data jurnalnya, metadatanya sehingga artikel ini itu bisa terupdate dengan baik. Nah, beberapa waktu lalu saya menemukan 2 artikel saya tidak terupdate di rujukan digital ini, ya. Rujukan digital ini yaitu saya bisa kasih contoh, salah satunya itu ini, ya. Nah, ini salah satu artikel yang minggu lalu itu tidak terdeteksi di rujukan digital Garuda. Tapi setelah saya melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak jurnalnya, akhirnya artikel ini bisa ditemukan atau bisa didapatkan di rujukan digital seperti itu. Nah, contohnya ini, kemudian kita search. Nah, ini sudah ditemukan. Artinya artikel ini itu sudah terindeks Google yang ada di Garuda gitu dan bisa ditemukan. Oleh sebab itu, hati-hati teman-teman. Pertama, pastikan ketika menulis nama itu jangan berbeda-beda. Yang kedua, ketika menulis menulis institusi juga jangan berbeda-beda. Yang ketiga, ketika artikel Anda tidak ditemukan di rujukan digital Garuda, walaupun itu sudah terindeks Sinta, pastikan bahwa Anda memiliki kontak dari pihak jurnal sehingga pihak jurnal bisa melakukan update terhadap artikel jurnal Anda untuk terindeks Sinta. Ini artikel saya yang lalu tidak terupdate di Garuda, tapi alhamdulillah ketika sudah terupdate sehingga ini bisa berkontribusi terhadap nilai Sinta saya ke depan karena lumayan ini Sinta 2 dan akan berkontribusi juga terhadap bagaimana rujukan digital yang saya miliki itu bisa sangat bermanfaat bagi orang-orang ke depan. Itu rahasianya. Jadi saat ini kita masuk di era kontestasi publikasi, oleh sebab itu diharapkan semuanya berkontribusi
memiliki publikasi sehingga identitas kita itu bisa terdeteksi, kita memiliki kepakaran, kita memiliki kajian yang tentunya bisa menjadi rujukan bagi orang lain. Saya pikir itu beberapa rahasia terkait indeksasi jurnal. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.